Baik, selamat siang rekan-rekan mahasiswa semua. Bisa mendengar suara saya ya? Selamat siang, Pak. Bisa. Oh, oke, siap. Eh, oke. Jadi agenda hari ini seperti yang kemarin disampaikan itu adalah menjawab pertanyaan. Nah, silakan kalau ada pertanyaan terkait materi yang sudah disampaikan untuk 2 pekan terakhir. Kita sudah membahas tentang gaya dan medan listrik menggunakan metode hukum Coulomb, yaitu menggunakan penghitungan distribusi muatan secara diskrit yang tipe-tipe soalnya itu mirip kayak gini ya. Yang tipe-tipe soalnya mirip kayak gini, misalnya ada distribusi muatan, nah hitung berapa gaya pada salah satu muatan, atau diminta hitung berapa medan di titik pusat misalnya ya, di titik O, yaitu di perpotongan antara sumbu X sumbu Y misalnya, ataupun yang berkaitan dengan menghitung medan listrik dari distribusi kontinu ya, dari distribusi kontinu yang misalnya bendanya ini berupa cincin gitu ya, cincin yang memiliki muatan positif, atau misalnya dia itu sebuah batang logam seperti ini gitu ya, ataupun batang logam yang sama namun titik pengamatannya tidak lagi di atas dari batang logam, namun sekarang sudah di sebelahnya ya, di depan dari salah satu ujung dari batang. Nah, ini menghitungnya dengan cara melakukan integrasi ya, dari elemen-elemen kecil muatan yang terbagi-bagi pada ini ya. Jadi cincin ini atau tadi logam yang panjang itu dia dibagi-bagi dalam elemen-elemen kecil, sehingga nanti kita integrasikan dari 0 sampai panjang maksimum, atau dari 0 sampai 1 keliling dan lain sebagainya. Nah, ini kalau misal, dan satu lagi adalah yang cakram ya. Ini contoh untuk menghitung muatan kontinu, di mana hitung muatan medan listriknya di titik P yang tegak lurus terhadap sumbu pusat dari cakram tersebut ya, di mana X-nya ini lebih besar daripada 0. Jadi ada nilainya gitu ya, X-nya ini punya jarak tertentu terhadap titik pusat dari cakram tersebut, dan ini menggunakan integral lipat 2 ya, menggunakan integral lipat 2, tapi juga bisa menggunakan integral lipat 1 melalui ini, melalui penyederhanaan ya, melalui penyederhanaan, sehingga nanti didapatkan dia menjadi seperti ini. Nah, dan terlihat memang dengan cara demikian untuk muatan yang kontinu ya, ini dirasa memang matematikanya tidak mudah, sehingga diperkenalkanlah yaitu hukum Gauss, di mana hukum Gauss itu adalah sebuah teknik penghitungan penghitungan medan listrik menggunakan flux ya, menggunakan penghitungan flux medan listrik yang menembus terhadap suatu permukaan tertentu, di mana permukaan di sini adalah sebuah permukaan yang kita hayalkan ya, kita buat dia itu sebuah permukaan hayal yang melingkupi muatan penyebab medan tersebut, sehingga nanti total flux yang melewati permukaan tersebut nanti bisa kita hitung ya, berapa akumulasi muatannya yang ada di dalam. Nah, nanti juga kita bisa hitung berapa medan listriknya. Pada pertemuan hari Senin yang lalu kita sudah membahas sampai ke sini ya, kita sudah sampai membahas ke penerapan dari ini ya, penerapan dari simetri bola, silinder, dan juga kotak pil sebetulnya ya, untuk simetri planar, di mana kalau yang bola itu contoh kasusnya
ada 3, yaitu yang pertama yang paling mudah yaitu muatan titik. Hitung berapa medan yang berada di luar sebuah muatan titik menggunakan hukum Gauss, dan kita tinggal menghitungnya mengingat kembali luas permukaan dari bola. Permukaan bola itu bagaimana, kemudian nanti yang kemudian nanti nilai dari muatan yang berada di dalam permukaan bola tersebut ya adalah ya berasal dari si muatan titik tersebut, sehingga nanti kita dapatkan persamaannya ya. Persamaannya adalah E sama dengan Q per 4pi epsilon R kuadrat yang sudah kita dapatkan waktu membahas tentang hukum Coulomb untuk muatan titik. Kemudian untuk menghitung flux listriknya yaitu tadi V. Untuk menghitung fluxnya, nah, jadi flux adalah V sama dengan integral dari lintasan tertutup E dA, ya, dan ini karena permukaannya ini sederhana, ya, permukaannya ini permukaan yang tertutup dan dia ini bentuknya sederhana, yaitu sebuah bola yang ideal, gitu ya, makanya di sini langsung integral ini kita nggak perlu uraikan bagaimana, jadi langsung seperti ya, langsung sebagai EA gitu ya. EA ini adalah sama dengan medan listrik dikalikan dengan luas permukaan ya, 4pi R kuadrat. Nah, karena tadi sudah kita dapatkan E-nya adalah seperti ini ya. Dapatkan E-nya adalah seperti ini, maka kita masukkan Q per 4pi R kuadrat dikalikan 4pi R kuadrat, nanti ujung-ujungnya nah ini ada epsilon O-nya, nanti ujung-ujungnya akan menjadi total flux adalah sama dengan Q dibagi epsilon. Nah, ini untuk yang muatan titik. Kita juga sudah membahas tentang cangkang bola ya. Membahas cangkang berbentuk bola yang kita dapatkan bahwa dengan hukum Gauss untuk yang di dalam ya, yang di dalam ini E-nya sama dengan 0, tapi kalau yang ini E-nya yang ini ya, menggunakan prinsip yang sama ya, menggunakan prinsip yang sama, yaitu flux adalah sama dengan EDA sama dengan Q-in dibagi epsilon 0. Nah, sekarang kalau di ini ya, di kasus yang pertama untuk medan listrik yang berada di dalam cangkang ini 0 karena lihat di dalam ini ya, ini Gaussian surface 1, Gauss permukaan Gauss yang 1, ini permukaan Gauss yang 2. Di dalam permukaan bola Gauss yang pertama, di dalamnya kan kosong, nggak ada apa-apa. Makanya nanti Q-in-nya langsung sama dengan 0, makanya E-nya sama dengan 0 ya. Sedangkan kalau di permukaan Gauss yang 2, dia itu adalah Q-in-nya itu ya, Q-in-nya itu adalah sama dengan Q gitu ya, sehingga lagi-lagi E dikalikan 4pi R kuadrat ya, karena ini jari-jarinya sampai ke Gauss yang kedua sama dengan Q per epsilon 0, makanya nanti didapatkan yang ini. Nah, kemudian kita juga sudah belajar tentang bagaimana kalau misalnya kita punya bola pejal ya. Kalau misalnya ada sebuah bola bermuatan dan bola bermuatan ini dia partikel-partikelnya terdistribusi secara merata. Dalam kata lain kadang disebut juga sebagai pejal, atau di contoh yang lain dia disebut sebagai isolator pejal ya. Maka kita harus menghitung berapa Q-in yang berada di dalam yang berada di dalam jadi kita harus menghitung berapa total Q-in yang berada di dalam permukaan Gauss tersebut. Nah, jadi kayak gini ya. Kalau ini, jadi ini saya pakai yang lain. Jadi ini misalnya ada akumulasi muatan ya. Akumulasi muatan yang distribusi partikelnya ini cukup pejal gitu ya. Yang ini gitu. Nah, ini maaf nih gambar saya jelek.
Nah, jadi ini gini, gitu ya. Ya, jadi ini terdistribusi merata, muatannya itu terdistribusi merata dan diasumsikan cukup homogen, maka hitung berapa E yang ada di dalam dan di luar. Kalau yang di luar dia permukaan Gauss-nya yang ini, ya, yang di luar, sedangkan kalau yang di dalam permukaan Gauss-nya yang ini. Nah, kalau yang luar itu Ki-in-nya gampang, ya. Kalau yang luar ini Ki-in-nya itu adalah sama dengan Ki-in. Nah, untuk yang ini, ya, untuk yang ini Ki-in-nya itu adalah sama dengan integral dari rho dikalikan dengan dV. Di mana rho ini adalah sama dengan Ki dibagi volume dari bola, ya. Jadi Ki ini adalah muatan totalnya. Ini jadi ini ya, enclosed charge is Q. Jadi total muatan titik-titik ini yang akhirnya membentuk bola pejal, ini totalnya adalah Q seperti ini. Nah, oleh karena itu ini saya hapus biar saya konsisten pelambangannya. Maka Ki-in yang nanti akan dimasukkan ke dalam hukum Gauss itu adalah integral rho dV, ya. Rho ini adalah densitas atau rapat muatan persatuan volume. Nah, ini asalnya ini dari Q total, ya, Q total dibagi volume 4/3 pi R besar, ya, pangkat 3. Gitu ya. Volume itu kan apa namanya? Volume apa itu namanya? Bola, ya. Volume bola. Volume bola. Nah, sekarang kalau saya masukkan ke sini, ya. Kalau saya masukkan ini ke sini kan sama aja saya lakukan penghitungan rho dikalikan dengan volume, gitu kan ya. Maka dia itu Ki-nya itu akan menjadi positif Ki dibagi 4/3 pi R besar pangkat 3 dikalikan juga dengan volume total, kan. Volume total dari ini adalah sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Ya udah, yang bawah mengcancel yang di atas, maka Ki-nya sekarang otomatis menjadi positif Ki. Makanya untuk yang medan listrik di luar permukaan yang pejal, itu nanti akan kita dapatkan E-nya kembali lagi menjadi sama dengan Ki dibagi 4 pi epsilon 0 R kuadrat, ya, L kuadrat. Nah, ini udah. Tapi kalau misalnya harus ditulis dengan besaran vektor, maka dia itu menjadi seperti ini. E sama dengan Ki dibagi 4 pi epsilon 0 R kuadrat ada R topi. Seperti ini. Ya. Ini kalau dia dinyatakan dalam vektor. Tapi kalau ini dari hukum Gauss nanti dia dinyatakan yang ini, ya. Kalau dari hukum Gauss dia memberikan solusi yang skalar, tapi kalau ditulis secara komplit vektornya maka dia akan menjadi seperti ini. Nah, sedangkan untuk yang dalam, ya, untuk yang dalam ini ada proporsi, ya, ada proporsi bagian muatan yang dilingkupi oleh Gaussian surface ini. Makanya untuk kasus yang kedua ini biar nggak membingungkan, saya pakai yang ini, ya, yang biru langit. Untuk yang kasus yang kedua, Ki-in-nya itu adalah sama dengan proporsi yang dilingkupi oleh permukaan Gauss terhadap total, gitu loh, ya, terhadap total. Sehingga dengan demikian maka saya harus tahu ininya, saya harus tahu ya, sebetulnya kalau secara formal dia adalah menghitungnya juga tetap, ya, rho dikalikan dV, tapi nanti ini ujungnya, ya, adalah sama dengan proporsi, yaitu berapa persen yang dilingkupi oleh permukaan yang pink ini dibagi total. Makanya ada muncul 4/3 pi R pangkat 3, pangkat 3 dibagi 4/3 pi R pangkat bukan R kecil, justru ini kan proporsinya yang besar itu, yang R pangkat 3.
dikalikan dengan Q. Makanya nanti akan saya dapatkan Q-in-nya itu nanti menjadi R pangkat 3 per R besar pangkat 3 dikalikan dengan Q. Kayak gitu ya. Nah, makanya nanti setelah dapat ininya, dapat persamaannya, dapat Q-in ini, nanti kita masukkan ke flux sama dengan integral permukaan tertutup dari E dA sama dengan Qin bagi epsilon 0. Nah, ini sih tetap ya, E dikalikan 4 pi R kuadrat sama dengan ya ini, ya yang ini, R pangkat 3 dibagi R besar pangkat 3 Q per epsilon 0. Nah, hasilnya adalah yang ini. Ya, hasilnya adalah yang tercantum di atas itu. Ya. Nah, yang harus hati-hati ya, yang harus hati-hati adalah yang harus hati-hati itu adalah ini, dalam slide ini dia ada R besar, R kecil. Nah, pertanyaannya itu bukan kapan menggunakan R besar, kapan menggunakan R kecil. Yang harus Anda hati-hati itu adalah pada saat Anda menghitung dA, ya, pada saat Anda menghitung integral EDA, di sini itu luasnya itu adalah dari luas lingkaran Gauss. Ya, menghitung dari luas lingkaran Gauss. Oleh karena itu dia menggunakan jari-jari yang sesuai dengan lingkaran Gauss tersebut, karena di sini kan ada lingkaran kalau untuk yang pink ini kan berarti dia menggunakan yang di luar. Sedangkan untuk yang biru langit ini dia menggunakan R kecil yang ada di dalam. Sedangkan R besar itu digunakan untuk jari-jari keseluruhan dari muatan yang pejal ini, gitu ya. Ya, muatan yang terdistribusi merata seperti ini, gitu. Makanya ketika saya ubah ketika saya ubah contohnya ke isolator, ya, sebetulnya sama dengan problem yang atas, ya. Problem yang atas yang ini sama ini sebetulnya identik. Hanya di sini pemuatan gambarnya, yaitu gambar dari bola isolatornya itu lebih sempurna gitu ya. Lebih sempurna, jadi bukan lagi terdiri dari titik-titik muatan yang tersebar merata sehingga membentuk bola pejal. Kalau ini enggak, ya bentuk langsung bola pejal. Tapi sesungguhnya ini adalah dua hal yang sama, gitu ya. Satu hal yang adalah dua persoalan ini adalah satu hal yang sama, gitu ya. Hanya kalau di sini bola isolator di sini, kenapa dia di gambarnya ini bagus? Karena dianggap bahwa ini benar-benar terdistribusi merata dan distribusinya itu membentuk sebuah bola yang sempurna, gitu ya, bola yang ideal seperti itu. Kalau yang ini kan seakan-akan dia adalah kumpulan dari titik-titik gitu ya. Jadinya seakan-akan tidak membentuk sebuah bola pejal, tapi sesungguhnya dia adalah satu hal yang sama atau satu persoalan yang sama. Nah, ketika ini menggunakan variabel yang berbeda, di mana jari-jari dari bola isolator ini A, maka kan kalau Anda tukang menghafal rumus ya nggak masuk, gitu ya, nggak masuk. Jadi pemahaman Anda tentang apa itu luas permukaan Gauss dan bagaimana bentuknya, nah itu yang lebih penting sebetulnya, bukan menghafal persamaan, bukan menghafal rumus. Karena ketika persoalannya saya ganti menjadi bola isolator seperti ini dengan variabelnya itu, let's say ini di contoh ini disebutnya dia jari-jarinya A. Kalau suatu waktu saya ganti dia B kan bisa aja. Suatu waktu saya ganti misalnya R1 bisa aja seperti itu. Atau misalnya R besar atau Z atau apa bisa aja gitu. Jadi jangan dihafalkan. Tapi dipahami bahwa untuk menghitung medan listrik menggunakan hukum Gauss, maka kita harus bisa menentukan sebuah permukaan, kita harus bisa menentukan luas permukaan dari permukaan Gauss tersebut supaya kita bisa hitung medan listriknya kayak gitu. Nah, ini repetisi saja untuk yang di luar dan yang di dalam sebetulnya. Nah, yang berbeda tentu saja tadi ya, kalau yang tadi di contoh sebelumnya yang A pangkat 3 ini kan R besar pangkat 3 ya, kalau sekarang dia menjadi A untuk contoh kasus yang ini. Tapi nanti hasilnya ketika akan dibandingkan antara
contoh yang sebelumnya dengan yang ini kan sama, bahwa untuk bola konduktor, untuk medan listrik di dalam bola konduktor itu dia akan bergerak linear terhadap posisi gitu ya, linear terhadap posisi, karena nilai jari-jari dari bola isolator kan kita sudah tahu ya, itu sudah tetapan. Yang divariabelkan itu adalah R. Jadi dia tuh linear, bentuknya seperti ini. Kemudian nanti setelah dia menembus di kulit yang di luar, dia jadi berubah lagi menjadi inverse square law seperti ini. Nah, ini yang kalau Anda menemukan sebuah persamaan yang bentuknya ada 1 per R kuadrat, 1 per E kuadrat, itu disebut sebagai hukum inverse square law namanya. Inverse, saya tulis di sini. Jadi kalau yang ada 1 per R kuadrat, ini disebut sebagai inverse square law. Ya, jadi ada sebuah hubungan atau relasi yang bergantung kepada inverse jarak dikuadratkan. Ya, jadi nilainya akan cenderung meredup, ya, akan cenderung teratenuasi atau cenderung melemah seiring berjalannya atau seiring bertambahnya jarak dari satu posisi di mana sumber itu berada ke tempat pengamatan yang semakin jauh, gitu ya. Dan jauhnya ini dikendalikan oleh kuadratnya itu, makanya disebut sebagai inverse square law. Nah, kekhususan untuk ini simetri bola adalah jika ininya adalah konduktor. Jika materialnya itu sebuah konduktor, maka seluruh muatannya tidak terdistribusi merata. Kalau yang ini makanya dia ada key in, ada proporsi nih ya. Ada proporsi volume ya, ada proporsi volume antara yang dilingkupi oleh permukaan Gauss sama total. Nah, kalau di konduktor nggak ada karena seluruh ininya muatannya itu berada di permukaan. Nah, ini contohnya kalau misalnya sebuah bola konduktor yang pejal gitu ya, maka permukaannya itu hanya ada permukaan yang luar ya. Makanya ketika kita mau menghitung berapa medan listrik yang ada di dalam seperti ini, nah ini 0, E sama dengan 0 karena dari sisi key in-nya sendiri untuk kasus konduktor ini sama dengan 0. Ya. Berbeda kalau misalnya ada kopong gitu ya, berbeda kalau misalnya di sini ada kopong gitu ya, ada lubang gitu ya, tapi dia konduktor. Nah, ini maka dia akan punya 2 buah permukaan luar, yaitu permukaan ini ya. Ada 2 buah permukaan di mana nanti ada akumulasi ininya, ada akumulasi muatan ya. Nah, ini dia ada bisa terakumulasi di sini, bisa terakumulasi di sini. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah pada saat benda konduktor ini tidak dipengaruhi oleh apapun, ya. Pada saat benda konduktor ini tidak dipengaruhi oleh apapun, maka dia tidak punya akumulasi apapun, ya. Dia tidak punya akumulasi muatan apapun. Berbeda kalau misalnya di tengahnya ini kita diberi sebuah muatan yang kedua. Ya, jadi kalau misalnya bola konduktor ini berongga dan dia dibiarkan begitu saja, maka sesungguhnya dia tidak akan punya apa-apa, ya. Ya, jadi tidak ada medan listrik yang muncul di situ, ya. Tidak akan ada medan listrik yang muncul untuk sebuah konduktor di situ, gitu ya. Nah, dia baru akan memberikan kontribusi jika di dalamnya atau dari luar itu dipengaruhi oleh medan magnet atau ada muatan dari luar. Jadi kasusnya kalau untuk konduktor supaya dia bisa ada muatan itu kalau tidak dia itu didekati oleh sebuah muatan lain dari luar, misalnya kayak gini gitu ya. Seperti ini, maka nanti dia akan ada akumulasi ya. Dia nanti akan ada akumulasi muatan di sini. Ini kalau misalnya ini positif, maka di sini nanti berkumpullah negatif gitu ya. Dan di sini nanti di kulit yang dalam nanti positif gitu. Ya, jadi di permukaan yang dalamnya dan di luarnya nanti akan ada seperti itu. Atau contohnya yang di
sampaikan saat kuliah kemarin. Si bola ini ya, si partikel titik ini bukan ada di luar tapi ada di dalam. Itu bisa juga terjadi seperti itu. Nah, kalau dengan demikian maka nanti ketika ini adalah positif 2Q ya seperti ini. Nah, nanti di sini akan ada akumulasi muatan-muatan negatif di sini. Ya, untuk sebuah kasus yang berongga seperti ini. Nah, kemudian yang di luar sini positif tentu saja ya. Seperti itu. Sehingga nanti pada saat dihitung berapa medan listriknya di sini, nah itu 0 gitu. Ya. Pada saat kita hitung berapa medan listrik di permukaan 3, di permukaan Gauss di tempat yang ketiga atau di range yang ketiga, itu dia 0 ya. Itu adalah sama dengan 0 karena akumulasi Q-in-nya itu adalah 2Q ditambah minus 2Q sehingga nanti akumulasi muatannya 0. Nah, ini penjelasannya. Nah, sehingga nanti ketika diplotkan medan listriknya nanti akan punya profil yang seperti ini ya. Dia nanti 0 untuk, jadi dari sini dari titik asal ke sini ini dia 0. Kemudian dari sini ke sini ini adalah yang ini ya, yang ini. Kemudian dari sini ke sini ini juga kembali 0 ya, yang ini. Nah, sedangkan untuk yang luar adalah memenuhi hukum inverse square law untuk muatan yang berbentuk bola seperti ini ya, seperti yang disebutkan di sini. Nah, itu untuk yang simetrinya simetri bola. Nah, kalau misalnya simetrinya adalah bentuknya kayak kabel atau tabung ya, maka nanti kita harus menggunakan simetri silinder. Makanya persamaan ininya, integral EDA-nya menjadi seperti ini. E-nya tetap ya sebagai E, sedangkan integral lintasan tertutup DA-nya menjadi luas selimut dari ini. Luas selimut dari silinder ya, dari tabung. Kenapa hanya selimutnya saja? Karena lihat, ini kabel ya, kabel atau kawat ya, kabel atau kawat ini. Nah, ingat bahwa kita sudah belajar yang namanya teori flux atau garis gaya garis gaya listrik atau garis medan listrik ya. Kalau dia positif seperti ini kan dia bentuknya kayak gini. Ke sini, ke sini, ke sini gitu ya. Ke sini, ke segala arah kan, ke sini dan juga ke sini kan. Makanya dia tidak begitu berperan untuk yang permukaan yang ini nggak ada ya. Untuk permukaan yang tegak lurus ini nggak ada perannya dia ya, karena ini kan ada perkalian titik ini ya, ada perkalian titik ini. Karena kalau permukaan yang jadi alas itu kan vektor satuannya ke atas, sedangkan fluksnya ini kan ke kanan ke depan dan ke samping kan. Oleh karena itu dia tegak lurus dia nggak bisa, ini 0. Makanya yang tidak tegak lurus itu adalah komponen yang ininya, yang selimutnya saja gitu ya. Komponen yang selimutnya saja, yang sejajar gitu kan. Yang komponen ini ya. Nih lihat, ini kan ada nih elemen luas dari selimut ini ya. Elemen kecil selimut ini punya vektor satuan. Vektor satuannya ini mengarahnya dia keluar dan dia itu sejajar dengan medan listrik ya, dengan medan listrik yang diakibatkan oleh kawat ini ya, sehingga hanya bagian selimutnya sajalah yang berperan. Makanya di sini hanya ada luas selimutnya, luas alasnya nggak perlu dihitung ya, luas alasnya tidak perlu dihitung, sehingga nanti kita dapatkan E-nya itu menjadi lambda dibagi 2pi epsilon 0 r. Nah, yang menarik adalah kalau kita bandingkan dengan bola, kalau kita hitung berapa medan listriknya di luar dari kawat tersebut atau di luar dari muatan titik tersebut. Kalau di muatan titik yang lalu karena simetri bola maka menjadi E sama dengan Q per 4pi epsilon 0 R kuadrat. Artinya ada kebergantungan terhadap inverse square law. Nah, kalau di sini justru untuk yang silinder dia hanya 1/R kebergantungannya ya. Jadi tidak secepat
peluruhan dari E-nya itu, jadi pelemahan dari besar E-nya itu tidak secepat dari yang E untuk muatan titik. Karena kalau yang silinder ini dia dilemahkannya itu oleh 1/R. Kalau yang sebelumnya di muatan titik adalah oleh 1/R². Nah, untuk yang planar tadi sudah disebutkan, atau lempeng atau plat gitu ya. Itu disebutkan dia memiliki simetri planar, tapi untuk simplisitas kita menggunakan bidang Gaussnya itu berbentuk pillbox atau kotak obat. Ya, pillbox atau kotak obat. Nah, sehingga bagian alas yang tegak. Nah, kalau misalnya kita punya plat seperti ini kan dia berarti medannya itu kalau nggak ke depan ke belakang, ya. Hanya ke depan dan ke belakang. Oleh karena itu maka nanti luas yang ini ya, karena kita harus menghitung flux adalah sama dengan total medan listrik yang menembus sebuah permukaan luas tertentu. Nah, maka E-nya ini adalah yang ke depan ke belakang ini, sedangkan A-nya ini adalah ya sisi luas yang berada di depan dan di belakang gitu ya. Jadi kalau misalnya pillbox-nya itu bentuknya silinder yang tidur seperti ini, maka luasannya ya jadinya begini. Ya. Luasannya jadi begini. Ya. Luasannya jadi seperti ini, sehingga nanti setelah kita terapkan hukum Gauss di sana, nanti akan kita dapatkan bahwa A-nya itu seperti ini. Ya. Kita sebut saja dia A karena si pillbox-nya ini bentuknya kalau pillbox yang betulan dia itu bentuknya seperti silinder yang tertutup, tapi sebetulnya kita juga bisa menggunakan simetri balok misalnya. Menggunakan simetri balok yang juga ditidurkan, sehingga nanti A-nya itu adalah panjang kali lebar gitu ya. Tapi ternyata suku dari A ini akan saling menghilangkan antara faktor Qin ya. Antara faktor Qin yang dihitung dari sigma dikalikan dengan A. Sigma ini adalah ini ya, rapat muatan. Rapat muatan persatuan luas. Karena bentuknya planar ya, karena bentuknya planar maka rapat muatannya nanti dia itu adalah rapat muatan persatuan luas, karena hanya satu sisi aja kan, dan dia itu hanya bagian luasnya saja yang berkontribusi terhadap adanya muatan. Nah, oleh karena itu faktor A-nya ini saling menghilangkan, sehingga didapatkan bahwa untuk sebuah muatan listrik yang terdistribusi secara merata dan bentuknya adalah plat, medan listrik yang dihasilkannya itu akan menjadi konstan, ya. Baik itu yang ada di sebelah kanan atau di depan dari media planar tersebut, maupun yang di belakang. Yang membedakan adalah ya ini tadi arahnya saja. Karena ini muatannya positif misalnya, maka garis gayanya itu akan mengarah keluar, ya. Keluarnya itu entah dia itu ke depan dan ke belakang atau dia ke kanan dan ke kiri gitu ya. Jadi ada dua buah sisi. Sehingga nanti akan ada ini ya, akan ada faktor 2 seperti ini. Nah, kalau di buku Haliday-Resnick, peninjauan terhadap medan listrik yang dihasilkan oleh sebuah media planar itu dari hanya satu sisi saja, makanya dia rumusnya atau persamaannya menjadi E sama dengan sigma per epsilon 0. Namun baik hasil persamaan yang ini dengan yang sebelumnya ya sama-sama menyatakan bahwa medan listriknya itu konstan, tidak bergantung pada R kuadrat, tidak bergantung kepada R, atau tidak bergantung kepada 1/R kuadrat, tidak bergantung kepada 1/R. Seperti pada contoh yang di silinder, yang memiliki simetri silinder sama yang memiliki simetri bulat. Nah, itu yang menjadi penting, bahwa untuk yang planar, dia itu si medan listriknya cenderung konstan. Hanya dipengaruhi oleh rapat muatan, yang sigma ini, dibagi dengan epsilon 0, yang merupakan tetapan elektrostatik. Nah, itu yang menjadi menarik. Menarik karena nanti saat kita belajar tentang kapasitor, nah ini nanti akan dipakai ya, konstruksi dari bola, silinder dan juga planar
nanti akan diterapkan pada pembuatan kapasitor, dan kapasitor itu sekarang menjadi basis untuk pembuatan baterai listrik ya yang bisa di-charge. Kalau baterai basah seperti aki mobil yang basah yang harus diisi dengan cairan H2SO4, itu jenis baterai yang basah ya, itu cara pengisian muatannya itu menggunakan kimia ya, menggunakan kimia, dan dia kalau udah habis ya udah habis. Atau misalnya batu baterai ini ya, batu baterai ini juga kan yang saya perlihatkan sekarang di kamera ini kan batu baterai AA atau double A atau triple A, itu juga merupakan batu baterai yang kimia, karena di dalamnya sini kan ada alkali, ada zinc dan lain sebagainya yang menghasilkan beda potensial antara satu kutub yang di atas sama satu kutub yang di bawah, dan ini unrechargeable ya. Nah, kalau kita menggunakan basis baterainya itu adalah kapasitor, maka sebetulnya kita bisa melakukan pengisian muatan atau ngecas ya. Jadi laptop kita, handphone kita, kemudian batu baterai yang sekarang akan dipakai di mobil-mobil listrik dan lain sebagainya, itu basisnya adalah baterai listrik yang prinsip dasarnya itu berupa kapasitor ya. Jadi bisa diisi dan digunakan ya, bisa diisi dan dikosongkan muatannya, dan yang prinsipnya seperti itu. Tapi memang kalau untuk mobil listrik Tesla dan lain sebagainya, ada juga baterai kering yang masih menggunakan kimia ya. Baterai kering, jadi baterai kering yang berbasis kimia nanti yang menggunakan elemen rare earth dan yang sebagainya yang tidak bisa di-charge, itu bukan menggunakan kapasitor tapi menggunakan kimia. Tapi kimianya dalamannya itu bukan lagi menggunakan bahan-bahan alkalin ya. Kalau ini kan misalnya batu baterai yang terkenal misalnya Energizer, ABC, dan ini misalnya Frisbo, itu kan dalamannya itu menggunakan material-material alkali tanah gitu ya, menggunakan material, makanya disebut sebagai alkalin ya. Makanya disebut sebagai alkalin karena dia menggunakan alkali itu. Nah, kalau misalnya dia menggunakan rare earth ya, material bumi jarang ya, mungkin dia kalau misalnya tidak rechargeable, dia tidak menggunakan prinsip kapasitor. Tapi kalau menggunakan prinsip kapasitor di mana dia bisa diisi dan dikosongkan, maka mau nggak mau kita harus belajar dari tahapan tentang plat ya, yang medan listriknya konstan, silinder yang medan listriknya bergantung kepada jarak 1/r, maupun yang bentuknya bola ya, yang ininya bergantung kepada 1/r kuadrat seperti itu. Nah, untuk penerapan yang kadang-kadang muncul di ujian, misalnya disandingkan seperti ini, misalnya ada 2 buah conducting plate. Nah, ini prinsip dasar kapasitor sebetulnya. Ketika 2 buah plat dengan muatan berbeda disandingkan, maka hitung berapa akumulasi muatan apabila ada 2 buah plat seperti ini. Nah, yang krusial di sini adalah pemahaman bahwa E atau medan listrik dari sebuah plat itu konstan. Mau dia itu adanya di sini, mau adanya di sini, mau adanya di sini, selama dia itu berasal dari yang ini, maka dia nilainya sama. Namanya juga konstan, gitu ya. Namanya juga dia tetap gak berubah terhadap jarak. Jadi mau dimanapun juga selama dia itu berada di sebelah kanan dari plat yang ini, maka nilainya itu adalah sama. Begitu pula dengan yang ini. Mau E-nya itu di sebelah sini, mau E-nya itu di sebelah sini, atau mau E-nya itu di sebelah sini, dia itu nilai besarnya sama karena tidak bergantung kepada jarak. Nah, ketika plat positif disandingkan dengan plat yang negatif, di mana plat negatif juga medan listriknya itu konstan, tapi dia berbeda tanda, maka yang terjadi adalah saat dia disandingkan, maka
seperti ini. Ini saya bikin ini ya, coret-coretnya sebentar. Coret-coretnya new slide. Slide-nya ini, oh ya, slide-nya ini kita bikin ini aja. Blank kayak gini. Ya. Misalnya ini ada sebuah plat positif. Plat positif, sebutlah dia positif sigma. Yang ini, nah yang negatif saya kasih warna yang beda lah supaya dia ini, supaya dia agak beda. Oh ya, counterpartnya saya pakai ini biru muda. Negatif sigma. Lihat ya, yang ini positif sigma, ini negatif sigma. Jadi muatannya berbeda. Jadi konstruksi dari platnya ini A-nya sama, ya. Luas dari platnya ini sama, dimensinya sama. Yang berbeda itu yang satu muatan negatif, yang satu muatan positif. Nah, di sini karena dia muatan positif, maka garis medan listriknya, ya, garis medan listriknya. Sorry, ini saya ini dulu, undo dulu. Oke, mohon maaf, ini tiba-tiba mati komputernya. Ini saya setting up lagi. Tadi sudah sampai ke kalau misalnya kita punya dua buah plat bermuatan, yang satu muatannya positif dan satu lagi adalah negatif. Tadi sampai mana ya? Foto. Ini tiba-tiba kok nge-restart. Mudah-mudahan gambarnya masih ada. Kalau nggak ada ya sudahlah. Materi kuliah pekan 2 hukum Gauss. Hukum Gauss, kita mati. Recovered and recover. This is recover the temporarily stored. So present ini. Nah, recovered lecture 2. Ulala. Kita lihat apakah ada oret-oretannya tadi. Bukan, hilang. Gone with the wind. Mesti bikin lagi. Bentar ya. The layout blank white. Oh iya, satu lagi adalah screen sharingnya multiple participant, share sound screen. Oke, where are we? Oh ya, kita sampai sini ya.
kita tadi sampai sini udah digambar tadi. Saya gambar lagi aja sambil gambar ulang bahwa ada dua buah plat. Nah, ini yang plat positif sigma. Yang satu lagi adalah negatif sigma, ya. Jadi yang harap diperhatikan di sini juga adalah luas dan bentuk dari plat 1 dan plat 2 itu sama. Bentuknya sama, yang beda itu hanya muatannya aja. Nah, yang tadi saya sampaikan adalah kalau misalnya saya punya plat bermuatan seperti ini, E-nya, ya, dari plat itu adalah sama dengan plus minus sigma dibagi 2 epsilon 0, dan arahnya ini, ya kita kalau arahnya seperti ini ya berarti kan X seperti ini, Y seperti ini, maka kalau ke kanan itu positif, ya, menggunakan sumbu kartesis 2 dimensi, maka ke kiri negatif gitu ya. Makanya di sini. Ya, makanya di sini, mau di sini gitu ya. Sorry. Dia muatannya negatif ya. Maaf. Kalau muatan negatif maka garis medan listriknya kan ke sini. Ke sini. Ke sini. Ke sini. Sini. Sini gitu kan ya. Nah, sedangkan kalau yang muatan positif, dia itu gini kan, keluar kan? Keluar, ini juga keluar. Ini ya. Nah, ini harus disepakati dulu bahwa lihat, dia tidak bergantung kepada jarak, ya. Jadi tidak bergantung pada jarak, artinya dia konstan. Nah, E-nya juga sama. Untuk yang merah juga sama. Ini adalah sama dengan plus minus sigma per 2 epsilon 0. Nah, karena dia ini arahnya kanan kiri, maka dia ada ini, I topi. Kalau dia vektor. Ini juga sama, I topi. Ya, I topi. Nah, yang harus diperhatikan adalah lihat. Untuk yang medan planar seperti ini, lihat. E yang atas, yang biru sama E yang negatif, yang biru sama E yang positif, yang merah, hanya berbeda positif negatif sigma saja. Makanya nanti bentuknya seperti ini, panah dari medan listriknya. Nah, kita lihat untuk yang ini, yang satu kanan, yang satu kiri, maka ini hasilnya sama dengan berapa? Besarnya sama loh. Besar panah yang kanan, besar panah yang kiri, ini sama. Tapi arahnya berlawanan, maka totalnya berapa? 0. Yang ini, totalnya berapa? 0. Yang ini? 0. Yang ini? Totalnya? Nah, yang di tengah, totalnya 0 atau tidak? Yang di tengah totalnya 0 atau tidak? Tidak. Ya, karena yang merah, yang plat positif memberikan medan arahnya ke kanan, yang negatif juga memberikan medan yang arahnya ke kanan. Kalau yang merah dia itu keluar dari plat merah, kalau yang biru dia masuk ke plat yang biru. Tapi akumulasi totalnya ini tidak 0, tidak sama dengan 0, yaitu E sama dengan yang ini. Sigma dibagi 2 epsilon 0 menjadi sigma per epsilon 0. Totalnya kayak gitu. Ya, totalnya seperti itu. Makanya nanti akan kita dapatkan ya kayak gini kan. Nih, nanti akan kita dapatkan dia ada total muatannya adalah sigma per epsilon 0 seperti itu. Tapi kalau di buku Haliday-Resnick dia disebutnya itu adalah karena ini ya, karena yang bagian pertama ini sigma, karena di sini kan tidak ada pembaginya ya, tidak ada kalau yang di buku Haliday-Resnick itu kan dia hanya meninjau dari satu sisi saja. Makanya nanti dia disebutnya itu 2 sigma per epsilon 0 ya, 2 sigma karena dia untuk satu sisi ya, untuk satu sisi dia itu E sama dengan sigma per
Oh ya ya, ini non conducting. Oh sorry, ini bedanya. Ya kalau ini hanya satu sisi saja untuk conducting surface ya. Kalau ini misalnya untuk sebuah conducting surface, tapi kalau ini non conducting surface ya. Jadi ini untuk sebuah permukaan yang yang tidak terkonduksi ya, yang bukan konduktor. Nah, kalau yang jadi ini perbedaannya antara yang ini kenapa dia tidak ada angka 2-nya ini karena dia hanya satu sisi saja kan, karena hanya di permukaan saja. Sedangkan ini pelatnya ini bisa sangat besar gitu ya, bisa dimensinya sangat besar, maka kalau hanya satu sisi saja dia menjadi seperti ini. Tapi kalau ini misalnya dari ini non conducting sheet, maka dia atau lembaran bukan konduktor, maka dia menjadi seperti ini. Tapi ketika nanti dia disandingkan antara muatan positif dan negatif, maka dia menjadi seperti ini. Intinya di tengah-tengah ini dia tidak nol, ya. Intinya di tengah-tengah ini dia tidak nol. Nah ini contoh yang sering nanti akan dipakai untuk pembuatan kapasitor, karena nanti di tengah-tengah sini yang kosong ini nanti akan diisi sama berbagai macam material yang dibuat supaya delta V di antara kedua buah pelat ini nanti akan, ini apa itu delta V nanti kita pelajari besok ya di pertemuan hari Rabu. Tapi sekarang kita di E dulu ya, menentukan berapa potensi medan listriknya dulu. Baru nanti besok kita belajar tentang bagaimana mengkonversi E menjadi V, karena yang sering kita lihat di kehidupan sehari-hari itu adalah delta V, yaitu beda potensial ya, atau beda tegangan ya, beda tegangan atau beda potensial yang dimiliki oleh sebuah baterai itu lebih kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Ya itu tadi seperti yang saya sampaikan di pertemuan yang lalu, bahwa E itu sebetulnya variabel fiktif, tidak bisa dilihat, namun dia bisa dirasakan keberadaannya karena ada efeknya gitu loh, karena ada efeknya, baik itu dia di gaya listrik maupun di nanti potensial. Makanya dia harus ada ini. Sama seperti gravitasi, kan gravitasi kita tidak bisa lihat bentuknya kayak gimana, tapi efeknya bisa kita lihat bahwa kita ya nempel, permukaan kita tuh kan nempel di telapak kaki kita, atau benda-benda yang ada di sekitar itu kan nempel di permukaan gitu. Jadi itu yang menjadi ini, menunjukkan bahwa E atau medan listrik itu ada, walaupun dia bentuknya seperti yang abstrak seperti itu. Nah, contoh kasus ya ini bisa digunakan kayak ini, bisa dilihat sebelum nanti misalnya masuk ke induksi ya. Muatan induksi ya itu contoh kasusnya seperti yang disampaikan waktu pertemuan kemarin yang hampir-hampir terakhir itu, yang berkaitan dengan ya ini, kalau misalnya saya punya konduktor yang dipengaruhi oleh medan luar, maka nanti akan muncul akumulasi muatan di satu sisi dengan sisi yang lain. Nah, itu disebut sebagai muatan induksi gitu ya. Nah, contoh kasusnya adalah yang ini kemarin, ketika saya punya ini ya, ketika saya punya permukaan yang ini, permukaan dalam dan permukaan luar, maka konduktornya ini nanti akan punya muatan induksi di ini, di permukaan yang dalam sama permukaan luar. Kalau misalnya ada di dalam ini ada, kalau di dalamnya ini kosong ya, jadi konduktor ini di dalamnya ini misalnya kosong dan dia tidak dipengaruhi oleh medan luar, maka dia tidak mengalami induksi. Artinya E-nya itu ya 0 ya. E-nya itu adalah 0. Beda dengan isolator. Kalau isolator keberadaan bendanya itu sendiri bisa menghasilkan medan listrik di sekelilingnya, tapi kalau konduktor dia harus dipengaruhi oleh medan dari luar ya, medan dari luar yang bentuknya kayak gini ya, mana ini, nah yang ini yang kayak gini ya. Jadi benda konduktor ini misalnya tadinya ada gitu ya, nah itu nggak akan menghasilkan medan listrik apapun, tapi ketika dia dipengaruhi oleh medan luar, misalnya medan luarnya ini berasal dari dua buah plat seperti ini, makanya nanti muncul nih polarisasi, muatan positif di sebelah kanan dan negatif di sebelah kiri karena berpasangan dengan plat yang ini, karena berpasangan atau dipengaruhi oleh medan yang bentuknya dari kiri ke kanan gitu ya. Nah itu adalah ciri khas dari konduktor. Nah, kalau misalnya muatannya itu ada di tengah karena dia berongga, nah itu juga bisa menghasilkan
induksi muatan seperti itu. Nah, itulah yang nanti akan itulah yang nanti akan menghasilkan muatan induksi, baik itu untuk konduktor maupun yang isolator. Ya, isolator pun kalau misalnya dia itu dipengaruhi oleh medan luar, maka nanti akan muncul namanya medan sekunder. Ya, akan muncul medan sekunder akibat adanya polarisasi yang terjadi di dalam tubuh yang terjadi di dalam tubuh isolator tersebut. Sehingga yang kalau misalnya tadinya dalam plat sejajar itu ada EO, kemudian kita masukkan benda isolator ke dalam sini, karena medan listriknya itu arahnya di sini adalah dari kanan ke kiri karena plat positifnya di sebelah kanan, maka molekul-molekul atau atom-atom yang berada di dalam ini, ya di dalam benda isolator atau di elektrik itu akan mensejajarkan dirinya dengan arah dari medan listrik yang gangguan yang dari luar. Sehingga dari polarisasi yang terjadi nanti akan muncul yang namanya medan induksi dari dalam isolator ini. Nah, kalau di sini konduktor induksi akan terjadi, akan mengakibatkan ini polarisasi muatan, tapi total dari E-nya pada konduktor tetap 0, ya. Pada konduktor akan tetap 0 karena pada saat kita hitung di sini berapa E-nya menggunakan hukum Gauss, nanti yang nggak ada, yang dilingkupi oleh permukaan Gauss di sini E-nya nggak ada karena si E-nya itu karena si muatan-muatannya itu dia ada di permukaan seperti itu. Tapi di kedua jenis benda isolator maupun konduktor, pada saat dia itu dipengaruhi oleh medan luar, maka akan terjadi polarisasi. Cuman yang satu tidak menghasilkan medan induksi, ya di sini untuk konduktor, tapi kalau yang isolator akan menghasilkan medan induksi seperti itu. Nah, inilah makanya di sini nanti untuk yang konduktor yang ini, yang contoh kasus yang sebelumnya, ya yang ini ada akumulasi di kulit yang dalam sama yang di luar gitu, sehingga nanti akumulasi yang dalam dan luar nanti akan menghasilkan muatan total minus Q pada soal seperti ini gitu. Tapi memang nanti hati-hati, memang kadang-kadang ada soal yang tidak dibentuk dengan baik sehingga justru nanti akan nggak masuk akal ininya. Ini kebetulan saja yang yang didapatkan dari contoh kasus yang ini nih, minus Q-nya ini masuk akal karena yang dalamnya, lingkaran yang dalamnya ini kan minus 2Q karena akan mengcounter medan yang berasal dari positif 2Q yang di dalam. Makanya yang di permukaan sini dia positif 2Q, tapi karena di sini totalnya adalah minus Q, maka muatan yang ada di kulit yang bagian luar itu nanti akan menjadi positif Q. Sehingga positif Q ditambah negatif 2Q. Nah, yang di sini ya, yang negatif di sini, saya ganti warnanya. Jadi pakai yang pink. Nah, di sini muncul muatan induksi untuk mengcounter yang 2Q ini, sehingga di sini muncul minus 2Q. Nah, karena di sini totalnya adalah min Q, ya, muatan total min Q, maka pada bola berongga total muatan sama dengan minus Q. Nih, bola berongga ini ada kulit dalam, satu lagi kulit luar. Kulit dalam ini sama dengan minus 2Q. Kulit luar adalah sama dengan positif Q karena total di sini harus sama dengan yang ini. Ya, seperti itu. Nah, ini kebetulan si ininya soal yang ditulis di sini ini sesuai ya, konsisten. Karena saya beri catatan saja, kadang-kadang ada beberapa soal yang memang didesain yang memang tidak begitu, yang memang didesain tapi tidak begitu baik
sehingga kadang-kadang nanti totalnya itu nggak masuk akal, gitu ya. Totalnya itu nggak masuk akal. Jadi memang dia hanya ditunjukkan hanya untuk menghitung berapa yang ada di sini, yang ada di di wilayah 4, wilayah 3, wilayah 2, wilayah 1, tanpa melihat kekonsistenan dari si muatan induksi yang terjadi di bola logam berrongga ini. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Silakan. Oke, kalau tidak ada, saya mau ke contoh soal ya. Kemarin kan ada yang bilang, Pak, lihat contoh soal. Ya, boleh lah. Contoh soalnya kayak gini. Contoh soalnya bahan ujian 2015 lah ya, yang jadul dulu aja. Nah, ini kayak gini nih. Sebuah muatan titik masing-masing memiliki besar muatan positif 2 mikrokulom dan 3 mikrokulom terletak di sepanjang sumbu X. Muatan pertama berada di posisi X sama dengan 2, sedangkan muatan yang lain berada di X sama dengan min 2. Diketahui konstantanya adalah sekian. Tentukan posisi sepanjang sumbu X di mana medan listriknya 0. Ya. Ini berarti saya bikin dulu yang ini. Ini. New slide tapi blank. Layoutnya ini blank. Oke. Ya, ini contoh kasusnya muatan titik. Nah, ini satu dimensi doang padahal ya. Dia hanya bergantung pada sumbu X saja. Ya, bergantung pada sumbu X saja. Ini kayak gini. Ini titik 0, ini titik positif 2, ini titik negatif 2. Ya, kalau kurang akurat tolong dimaafkan saja. Nah, ini bedanya yang satu positif. Ini ya. Oke, ini ada Q. Ini ada Q2 dan Q2 dan Q3. Ya, ada Q2 dan Q3. Q2, Q3. Ini sama dengan positif 2 mikrokulom. Yang 3 ini sama dengan positif 3 mikrokulom. Nah, di sepanjang sumbu X ini nanti akan ada tempat, ada satu posisi di mana total sama dengan 0. Itu ya, totalnya sama dengan 0. Nah, hitung di mana posisinya, gitu ya. Hitung ini posisinya. Sama nanti di sini diminta untuk juga kayak gini. Karena ini koordinat kartesis, ini X, ini Y. Nah, hitung berapa medan listrik di sini, yang nomor 2 nih. Yang B ya. Di X 0,1 di sini, hitung berapa total medan listriknya. Nah, kemudian kalau misalnya di titik X ini ada partikel yang nilainya adalah minus 4 mikrokulom, maka tentukan berapa total gaya listriknya, gitu ya. Dan arahnya kemana, gitu ya, arahnya kemana. Nah, di slide kuliah sebetulnya persoalan ini tuh ada ininya, ada contohnya ya. Ada contohnya, contoh mati. Ada contohnya, mana ya? Ada contohnya, sana yang mana?
Oh, nggak ada contohnya malah. Oh ya udah. Nah, dengan demikian maka ya kita ini di sini untuk menentukan berapa ini kan ditanya ada suatu tempat ya di mana totalnya ini 0 ya. Nah, cari posisi posisi tersebut. Nah, dengan demikian maka pada persoalan yang pertama itu karena dia itu hanya terletak di sepanjang sumbu X, maka kemungkinannya itu kalau nggak ada 4 kemungkinan. Apakah dia itu di sini, ya, di tempat 1, di sini, di tempat 2, di sini, di tempat 3, atau di sini, ya, atau di tempat 4. Nah, pertama kita lihat bahwa keduanya ini adalah muatan positif, ya. Jadi kalau misalnya saya tempatkan di sini, pada soal sebetulnya tidak disebutkan Q2 itu di kanan atau di kiri. Begitu pula yang Q3. Ya. Jadi kita harus coba-coba. Ya, kita harus coba-coba. Let's say kita tempatkan bahwa Q2-nya di sini, Q3-nya di sini. Ya. Jadi Q3 itu muatannya lebih besar 1 mikrokulom dibandingkan dengan yang ini. Tapi profil dari medan listriknya pasti akan sama. Ya. Profil medan listriknya ini akan sama karena dia ini sama-sama positif, maka dia itu ke sini kan keluar gitu ya, ini keluar, ini keluar, ini keluar. Nah, coba kalau seperti ini ya, seperti ini maka ada kemungkinan ya, ada kemungkinan dari vektornya aja kita lihat ya. Ada kemungkinan vektornya kalau misalnya di daerah 1 ya, vektor garis medan yang dihasilkan oleh Q2 dan Q3 ini kan sama-sama arahnya ke kiri. Tidak mungkin menghasilkan apa itu namanya? Tidak mungkin menghasilkan resultan yang 0 ya. Tidak mungkin menghasilkan resultan yang 0. Juga yang di sebelah kanan ya. Juga di sebelah kanan karena ininya panah dari medan listriknya itu ini apa namanya, medan listriknya itu apa itu namanya panahnya sama, jadi totalnya itu harusnya tidak sama dengan 0. Nah, yang diinginkan di sini itu adalah sebetulnya kontribusi dari E partikel 2 sama E partikel 3 ini tuh sama, akan menghasilkan total sama dengan 0 gitu. Sebetulnya ini kalau misalnya kita menggunakan persamaan E sama dengan K Q per R kuadrat ya. Sesungguhnya ini kalau misalnya kita taruh posisinya itu di R sama dengan positif tak hingga atau di R sama dengan negatif tak hingga ya. Ini sebetulnya E-nya 0 ya. Sebetulnya E-nya 0 kalau misalnya dia di posisi yang tak hingga. Ya. Kalau dia posisinya itu tak hingga, maka dia sebetulnya 0. Sebetulnya ini soal yang ini ya. Soal yang ini sebetulnya ada kelemahan di mana sebetulnya kalau E-nya dari Q2 dan Q3 itu di tak hingga positif dan negatif, maka sebetulnya dia totalnya juga 0 gitu ya, karena dia memenuhi hukum ini kan. Dia memenuhi hukum ini. Tapi yang diinginkan di soal ini sebetulnya dia ingin cari di mana sih di sepanjang ini yang nanti akan memberikan total itu sama dengan 0. Nah, makanya di sini kalau kita lihat dari arah ininya ya, arah medan listrik yang dihasilkan oleh Q3 dan Q2 ini kan akan saling berlawanan di region 2 atau 3. Nah, ini kita tinggal cari gitu ya. Nah, sekarang ini kita tinggal cari ini apa namanya? Tempatnya ini di mana ya, tempatnya ini di mana seperti itu ya. Artinya E yang dihasilkan oleh partikel 2 ini nanti harus sama dengan E dari 3 gitu ya, harus sama. Artinya di sini dia itu ya,
di suatu tempat ini, ya, di suatu tempat ini, maka dia itu menjadi Q2 per R2 kuadrat sama dengan Q3 per R3 kuadrat. Gitu. Nah, ini cara menginikannya ini bagaimana? Cara menyelesaikannya ini bagaimana? Ya, ini caranya adalah misalnya ini Q2 dibagi 4 kurang X. Kenapa 4? 4 itu karena ini ya. Karena jarak antara Q2 dengan Q3 ini kan jarak totalnya ini kan 4 ya. 4. Ini dikuadratin adalah sama dengan Q3 per X kuadrat. Jadi ini misalnya kalau saya punya posisi, misalnya dari sini X gitu ya. Ini misalnya X. Gitu ya. Misalnya, sorry. Misalnya X itu adalah titik dari sini ke sini, ini adalah X. Ya, misalnya dari sini ke sini, ini adalah X. Ini yang ini saya hapus. Ya, misalnya ini titik di mana saya asumsikan E-nya ini sama dengan 0. Maka dari titik ke sini, dari sini ke sini, dari Q2 ke titik ini kan sama juga 4 dikurang X gitu kan. Nah, ini 4 dikurang X. Karena total dari sini ke sini ini 4. Ya, dari sini kan 4. Kalau ini X, maka ini adalah 4 kurang X. Nah, makanya nanti cari posisinya ini, ya kita ini kan, kita urai. Ya, kita urai tadi Q2 itu minus 2 ya. Plus 2. 2 mikrokulom dibagi 4. Ini apa sih meter ya? 4 meter, ini 4 min X kuadrat adalah sama dengan 3 mikrokulom bagi X kuadrat. Nah, sekarang berarti ya udah ini 2X kuadrat, ini sama dengan 3 dikalikan berapa nih? 16 min 8X plus X kuadrat. Gitu ya. Nah, nanti kita cari X12-nya berapa? Menggunakan rumus ABC. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi berapa? 2A ya? Itu kan? Nah, Iya, nanti, Pak. nanti X yang positif nanti yang akan dapat ya. X yang positif nanti yang akan kita dapat sebagai ininya, sebagai solusinya ya. X yang lebih besar dari 0 nanti itu adalah solusinya. Gitu. Nanti kita dapatkan di posisi itulah total medan listriknya itu sama dengan 0. Ya. Total medan listriknya itu adalah sama dengan 0. Nah, kemudian tentukan besar dan arah medan listrik di posisi X, 0, dan Y. Nah, kalau ini dia persoalannya tidak lagi 1 dimensi, tapi 2 dimensi. Kalau persoalannya itu 2 dimensi seperti itu, maka kita harus menghitung secara vektor, yaitu menggunakan E sama dengan K per R kuadrat, R topi. Nah, ini berarti kita harus tahu kayak ini kan. Ya, kayak gini. Ini misalnya tadi ini Q2. Yang ini Q3. Posisi pengamatan di sini. Ini titik 0. Ini min 2. Ini plus 2. Ini plus 1. Nah, berarti sekarang nah ini adalah ini, apa namanya? E dx ya adalah sama dengan E dx dari partikel 2 ditambah E x dari partikel 3. Ini vektor. Ya, artinya saya harus tahu berapa Rx2, harus tahu berapa Rx3. Supaya saya bisa tahu ininya, vektor satuannya. Ya, supaya saya bisa tahu vektor satuannya. Ya udah, ini caranya memang agak repot, tapi kita harus tahu berapa ini, berapa vektornya.
Berarti kalau yang dari 2 ke 1 adalah seperti ini. Ini Rx2. Nah, kalau yang ini Rx3. Rx3. Halo. Rx3. Nah, kalau dari sini maka kita dapatkan kalau secara grafis seperti ini nanti akan kita dapatkan kalau Rx2-nya ini adalah 2i plus 1 J. Kalau Rx3 ini adalah min 2i plus 1 J. Kenapa? Karena lihat dari Q2 ke titik pengamatan arahnya ini ke kanan atas, ya, ke kanan atas. Artinya dia ke kanan, arahnya ke kanan berarti positif. Positifnya ini dari min 2 ke 0, artinya apa namanya posisinya ini perpindahan posisinya ini 2 dan dia mengarah ke kanan, makanya dia positif. Kemudian dia naik ke atas 1, makanya positif 1. Positif 2 untuk arah I, untuk arah sumbu X atau I topi, positif 1 untuk arah yang ke atas 1. Nah, sedangkan kalau yang dari Q3 menuju ke titik pengamatan, kenapa negatif? Karena arahnya ini ke kiri atas. Yang atasnya sama, 1J, positif 1J, tapi yang arah X-nya dia negatif karena mengarah ke kiri atas. Makanya dia negatif seperti itu. Nah, luckily ya, untungnya dari kita adalah besar dari Rx2 besarnya sama dengan besar dari X ketiga adalah sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 5 ya. Benar nggak? Besarnya 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat diakarkan berarti akar 5 gitu ya? Iya, Pak. Nah, berarti sekarang saya harus menghitung berapa Rx2 topi sama Rx3 topi. Sama dengan, ya udah, yang ini dibagi ini. Ya, karena gini kan, R topi adalah sama dengan vektor posisi dibagi besarnya kan? Ya udah, ini vektor posisi dibagi besarnya. Ya udah, berarti ini 2 per akar 5 I ditambah 1 per akar 5 J. Kalau yang ini adalah min 2 per akar 5 I ditambah 1 per akar 5 J. Ya udah, ini kita udah dapat yang Rx2, Rx3 topi. Nah, selanjutnya adalah menghitung ini. E sebagai vektor adalah sama dengan EX. Oh ya, E di titik X2 akibat ini akibat muatan di 2 ditambah E di X akibat partikel 3. Ini jadinya tadi adalah K ya dikalikan dengan K-nya ini adalah sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0. Nah, ini tadi Q2 dibagi akar 5 kuadrat dikalikan yang tadi ya, dikalikan dengan yang ini. Dikalikan dengan yang ini. Dalam kurung, di dalam kurung berapa tadi? 2 per akar 5 I tambah 1 per akar 5 J. Ditambah Q3 dibagi dalam kurung akar 5 kuadrat, ini min 2 per akar 5 I ditambah 1 per akar 5 J. Nah, sekarang Q2 Q3-nya kan kita tadi udah tahu ya, 2 mikro. Ya. 2 mikrokulom. Ya udah, ini kita masukin aja. Ini berarti saya hapus, ini saya hapus. Saya langsung masukkan yang ini 2 mikrokulom. 2 mikrokulom, yang ini 3 mikrokulom.
1 mikrokulom adalah sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6 kulom. K ini adalah sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Ya kan? Nih, dari soal kan diketahui. Nah, makanya sekarang kita dapatkan oh ya, dan akar 5 dikuadratkan sama dengan 5 gitu ya. Betul kan? Nah, ini kalau gitu nih saya hapus aja nih, dibagi 5. Bagi 5. Bagi 5. Nah, baru dari sini kita bisa hitung totalnya ya. Bisa kita hitung berapa totalnya. Ya, bisa kita hitung berapa totalnya dengan menggunakan penjumlahan vektor. Artinya yang ini dijumlahkan dengan yang ini dijumlahkan dengan yang ini. Karena ini ya, vektor satuannya, ingat. Jadi dia bukan perkalian, bukan penjumlahan aljabar. Ya, bukan penjumlahan aljabar, tapi dia itu adalah penjumlahan vektor. Jadi lihat per komponennya. Makanya ini nanti E di X totalnya itu adalah sama dengan kalau ini K dengan mikrokulom ini kan jadi 9 kali 10 pangkat 3 ini 5-nya keluar bisa ya, 5-nya keluar bisa, ini berarti 4 ya, 4/5 dikurangin 4/5 dikurangin 6/5 4 per akar 5 dikurang 6 per akar 5 berarti 4 kurang 6 min 2 per akar 5 I ya, dan yang ini 2 per akar 5 ditambah 3 per akar 5. Ya udah, ini berarti tambah 5 per akar 5J. Ya udah, ini dapat. Ya. Ini dapat. Nah, kalau misalnya ditanya berapa besar dan arah, ya, kalau memang Anda ingin cari spesifik berapa besar dan arahnya, ya udah. Ini caranya adalah mana sih? Ini kalau sebetulnya Anda menjawab dengan pertanyaan ini besar dan arahnya sebetulnya udah kejawab semuanya karena semuanya terkandung di sini. Tapi kalau Anda ingin lebih detail lagi, ya udah nanti iniin aja. Besar E adalah sama dengan akar, gitu ya. Adalah sama dengan besar dari ini. Ini dikuadratkan, ditambah ini dikuadratkan, ya. Jadi kalau dengan demikian maka ini EX. Jadi besar dari EX itu adalah sama dengan dalam kurung EX komponen X dikuadratkan ditambah E di X komponen Y dikuadratkan. Maka ini sama dengan tadi 9 kali 10 pangkat 3 per 5. Ini akar dari 2 per akar 5. 2 per akar 5 kuadrat ditambah 5 per akar 5 kuadrat. X sama dengan besarnya ya. Nah ini carilah dia. Malas saya nyarinya. 9 kali 10 pangkat 3 per 5. Ini akar dari, ini kalau dikuadratkan menjadi 45, ini ditambah 25 per 5. Jadi ini teh sama dengan akar dari 29 per 5 ya, sama dengan 9 kali 10 akar pangkat 3 bagi 5. Ini EX. Ya udah, kayak gini paling ininya. Nanti mau ditulis secara itunya, mau ditulis secara apa itu namanya? Mau ditulis secara desimal ya silahkan.
EX sama dengan sekian. Oh ya, satuannya jangan lupa Newton per Coulomb. Ya, satuannya jangan lupa. Nah, untuk arahnya ya udah tangen theta adalah sama dengan ya ini kan. Tangen theta itu adalah lihat dari komponen itu EXY dibagi EXX. Nah, itu arahnya. Jadi nanti arahnya itu berapa tadi? 5 per akar 5 dibagi 2 per akar 5 sama dengan 5 per 2. Nah, ini tangen tetanya, tangen teta. Nah, tetanya ya cari berapa. Ini arcus tangen dari 5 per 2. Ini berapa? Ya, berapa radian? Ya. Nah, nanti dapatlah ininya. Nilai besar dan juga arahnya, ya. Ini arahnya. Ini arahnya. Nah, ini besarnya. Besarnya. Ya. Kalau mau secara lebih spesifik. Tapi kalau misalnya Anda jawab dengan menggunakan vektor ini sebetulnya udah cukup, ya. Sebetulnya ini udah cukup. Karena dari vektor ini yang terukur di X itu bisa ketahuan ininya vektor besar dan juga arahnya juga seperti itu. Sudah terkandung di sini sebetulnya, sudah terkandung di dalam sini, ya. Arahnya itu kemana? Kalau dilihat dari ininya ya, kalau dilihat dari besar komponen X dan Y-nya, ini negatif I, ya. Yang arah sumbu X-nya ini negatif dan yang ininya yang arah Y-nya ini positif. Jadi sebetulnya untuk kasus ini muatan medan totalnya ini arahnya nanti dominannya ke sini. Dominannya ke sini. Gitu ya, nanti EX-nya sepertinya ke sini. Ya, arahnya ini ke sini karena negatif X, positif Y. Nah, makanya ketika Anda menyatakan jawaban Anda dalam yang ini, dalam bentuk vektor yang lengkap seperti ini, oh ya jangan lupa ini satuannya. Jangan lupa satuannya Newton per Coulomb. Ya, Newton per Coulomb. Ini sudah lengkap karena di situ ada besarnya, ada arahnya dan lain sebagainya. Tapi kalau mau lebih spesifik ya boleh seperti ini. Ya, boleh seperti ini. Nah, yang terakhir ini new slide adalah hitung berapa besar dan arah gaya listrik kalau misalnya ada di sini. Misalnya di titik X ini ada muatan yang besarnya minus 4 mikrokulom. Ya udah. Ini sih mudah. Jadi F dx adalah sama dengan muatan uji yang minus 4 mikrokulom itu dikalikan dengan EX. Ya udah, ini sama dengan min 4 mikrokulom dikalikan tadi berapa? 9 kali 10 pangkat 3 per 5, ya. Benar nggak sih? Oh ya, per 5, jangan lupa satuannya Newton per Coulomb, ya. Dikalikan dengan yang tadi vektor satuannya min 2 per akar 5 I ditambah 5 per akar 5J. Ya udah, ini berarti ini mikrokulumnya muncul lagi. Nah, ini mengubah ini minusnya masuk ke dalam vektor satuan. Makanya ini 4 dikali 9 36 kali 10 pangkat min 3 dibagi 5. Ini satuannya jadi Newton. Nah, ini menjadi positif 2 per akar 5I, ya, dikurangi 5 per akar 5J. Jadi arahnya menjadi berlawanan, ya. Arahnya menjadi berlawanan. Kalau tadi medannya itu adalah mengarah ke kiri atas, justru si gayanya ini, ya, gaya yang dirasakan oleh si muatan uji itu nanti akan ke bawah karena muatannya negatif.
Jadi medannya ini ke sebelah sini, sedangkan si gayanya, kalau saya gambar ulang, kalau saya sketsa ulang dengan tinta yang berbeda, misalnya biru tua seperti ini, maka nanti dia arahnya F-nya justru ke sini, ya. Jadi sejajar dengan X, sejajar dengan medan listriknya, sejajar dengan ini, tapi dia arahnya berkebalikan, ya, arahnya berkebalikan. Ini Fx-nya. Ya, Fx-nya. Kenapa berkebalikan? Karena lihat di soal dia muatannya minus 4 mikrocoulomb. Ya, makanya dia menjadi seperti itu. Nah, contoh kasus yang kedua nih bisa dilihat di sini. Berkaitan dengan hukum Gauss, ya. Penerapan hukum Gauss. Sebuah bola konsentrik terbuat dari konduktor. Nah, ini bola pejar berongga konsentrik memiliki rapat muatan perluas sekian pada permukaan dalam yang berjari-jari A dan rapat muatan perluas min3 pada permukaan luar. Nah, konfigurasi terjadi karena adanya sebuah muatan titik di pusat bola. Nah, ini mirip-mirip sama yang ini, mirip-mirip sama yang ini, ya. Yang 2C ini mirip-mirip sama yang ini, ya. Makanya nanti dia ini, penyelesaiannya mirip, ya. Penyelesaiannya dengan menggunakan cara yang sama. Hitung berapa muatan total pada bola pejal ini, ya. Jadi karena tadi diketahui, ya, rapat muatan persatuan luasnya ini segini, ya. Positif 2 sigma, sedangkan kalau yang di jari-jari luarnya negatif 3 sigma. Harusnya muatan totalnya itu adalah berapa? Plus 2 ditambah min 3. Min 1, ya. Harusnya min 1. Ya. Total muatan bola berongga pejal itu min 1. Min 1 sigma. Nanti bisa dihitung berapa sigmanya itu berapa. Tapi ini di sini kayaknya jawabannya kalau Anda tulis dia itu plus 1 sigma kayaknya udah betul. Nah, konfigurasi di atas dapat terjadi akibat adanya muatan titik di pusat bola. Berapakah besar muatan titik ini? Nah, lihat di sini karena rongga dalam, ya, di kulit yang dalam, dia ini muatannya positif, maka kira-kira bola yang di dalam, muatan titik yang ada di dalam rongga itu positif negatif? Positif bukan, Pak? Positif. Kenapa positif? Karena Ki itu yang ada di dalamnya positif. Kalau di contoh yang lalu gimana? Nih, contoh yang ada di sampingnya. Gimana? Kalau dibandingkan gimana? Coba, kalau yang di sebelah kiri, muatan yang ada di kulit dalam positif negatif? Negatif. Negatif. Kenapa negatif? Nah, saling menghabiskan itu, Pak. Oh, Anda jangan mengingat-ingatnya yang, ya, oke, menghabiskan. Menghabiskan siapa? Muatan yang di dalam itu. Ya, yang muatan yang di dalam berarti positif negatif? Positif. Positif. Nah, sekarang kita kembali ke yang contoh kasus yang sekarang. Yang di sebelah kanan. Di rongga dalam, ya, di rongga dalam untuk yang pertanyaan 2C, sebaran muatannya itu adalah positif 2 sigma. Berarti muatan titik yang ada di tengah bola berongga kira-kira positif atau negatif? Negatif 2 sigma. Negatif. Berapa besarnya? 2 sigma. Positif 2 sigma. Apa? Berapa? Negatif. Berapa? Negatif 2 sigma, ya. Negatif 2 sigma. Ya, gitu. Ya. Jadi kayak gitu supaya itu tadi, kalau tadi Anda mengingatnya itu kata kuncinya adalah menghilangkan. Menghilangkannya itu di mana? Menghilangkannya itu adalah di tengah-tengah dari bola berongga itu tadi supaya medannya
itu 0, atau Qin yang dilingkupi oleh permukaan Gauss-nya itu sama dengan 0 ya. Makanya di situ pertanyaannya mirip-mirip sama yang ini, namun dia sekarang justru di kulit yang dalam yaitu ininya positif ya. Kalau yang ini kan akibat keberadaan dari bola akibat ada muatan yang ada di dalam, di kulit dalam dari bola berongga, dia muatannya tersebar negatif. Kalau yang ini kan positif, jadi kebalikannya. Oke, untuk yang nomor 2A dan 2B ini mudah, hitung flux ya. Medan listriknya kayak gini, kulitnya kayak gini ya, permukaan ini kira-kira kurvanya permukaan terbuka apa tertutup? Permukaan yang ini kan sama dengan konsep yang ini kan? Yang waktu kemarin saya ajarkan yang ini. Nih, yang ini sama yang ini. Ingat nggak? Yang planar satu sama yang bola satu. Nah, ini sekarang dia bentuknya ini adalah kulit bola tapi setengah. Nah, kira-kira fluxnya berapa? Nol bukan Pak. Total fluxnya? Total fluxnya? Total fluxnya ya 0. Total fluxnya iya 0 kalau misalnya dia ini ada penutup ya. Jadi kalau misalnya dia itu setengah bola dan dia ada alasnya, ya, ada alasnya di sini, ya. Kalau di sini ya, kalau di sini ada alasnya dan ini sebagainya, nah ini totalnya ini adalah sama dengan 0, ya. Total fluxnya ini adalah sama dengan 0. Tapi kalau hanya perhatikan ya, ininya soalnya perhatikan medan listrik serba sama E seperti pada gambar di samping. Berapa flux yang menembus permukaan setengah bola berjari-jari R pada gambar ini. Nah, berarti dia nanti akan berinteraksi sama permukaan yang cekung ini ya, yang arah medan yang arah luasnya itu ke luar, sama sebetulnya ada yang bagian dalam ya. Makanya nanti dia totalnya itu adalah sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang yang B. Ya, jadi bukan kecuali nanti pertanyaannya total hitung berapa total flux yang ada di bagian atasnya saja. Nah, kalau hanya bagian atasnya saja maka kita harus menghitung ini. Kalau hanya bagian atasnya maka kita hitung ininya. Luas permukaan setengah bola ini berarti kan 2 PR kuadrat ya. Karena kalau luas permukaan bola itu kan 4 PR kuadrat ya. 4 PR kuadrat, kalau setengahnya itu kan berarti 2 PR kuadrat. Nah, itu nanti dikalikan dengan E, ya, dikalikan dengan E, kemudian nanti dikalikan itu faktor sudut. Karena lihat di sini kulit bolanya ini, ya kan ada yang ke atas, ke samping, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Ini kan karena dia ini kan permukaannya kan ini ya bulat seperti itu, maka harus ada faktor sudut yang menyatakan hanya bagian yang sejajar sajalah yang dengan medan medan listrik yang nanti akan memberikan flux total. Tapi kalau keseluruhan ini 0 ya. Keseluruhan dari flux yang ada ini 0 karena ada bagian yang di dalam, ada yang kalau total ya, total flux di sini, permukaan di sini ini 0 karena ada kulit bagian yang terluar kulit yang mengarahnya ke luar, ada yang juga yang mengarah ke dalam. Jadi akan ada dua sisi, ya kan? Si kulit ini tuh kan permukaannya ada yang mengarah ke atas bawah, ada juga yang kiri kanan. Jadi di dalamnya itu juga jangan dilupakan. Makanya di sini dia totalnya. Nah, beda dengan yang di sini. Beda dengan yang persoalan yang ini, ya. Beda dengan persoalan yang di sini. Nah, ini kira-kira menurut Anda flux di S2 sama S1 ya. S1 ini, S2 ini akibat 3 buah muatan ini gimana? Untuk S1 permukaannya adalah lingkaran sempurna
di dalam lingkaran sempurna ini ada muatan titik Q, ada apa ini namanya, ada cangkang bola 3Q positif, ada cangkang bola positif 5Q. Kira-kira Q-in-nya ini berapa totalnya? 9 Q, Pak. 9. Ya, 9Q. Makanya fluxnya sama dengan berapa yang menembus S1? Nih, menghitung flux bisa dari integral EDA, bisa dihitung dari Q-in per epsilon 0. Jadi ini berapa yang menembus S1? Fluxnya berapa? Tadi Q-in-nya sudah betul, 9Q. Kalau fluxnya berapa jadinya? Joko bingung? Kenapa bingung? Kan Q-in-nya udah dapat. Fluxnya berapa? Emangnya harus menghitung integral EDA gitu? 9 per epsilon 9Q, ya, 9Q dibagi epsilon 0. Ya. Positif apa negatif 9-nya? Positif. Positif, ya, karena tidak ada muatan negatif ya di sini. Jadi ada Q yang positif, ada 3Q yang positif, ada 5Q yang positif. Makanya totalnya menjadi 9Q. Itu Q-in-nya saja. Fluxnya harus dibagi dengan epsilon 0. Ya. Maka total flux yang menembus S1 adalah 9Q per epsilon 0. Nah, yang menembus S2 berapa? Yang menembus S2 berapa? Sama, Pak. Sama, ya. Karena ide dasar dari hukum Gauss, total flux garis medan listrik yang menembus suatu permukaan adalah sama dan hanya bergantung pada besar muatan di dalamnya. Jadi mau dia itu permukaannya bagus seperti S1 seperti ini, maupun S2 yang bentuknya curvy, ataupun S3 yang bentuknya itu random seperti ini, sepanjang permukaannya itu melingkupi 3 buah muatan yang ada di persoalan ini, maka dia akan sama dengan yang di S1. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini contoh kasusnya yang bisa dilihat dari ujian. Ini saya ambil ujian 2015 ya. Tahun 2015 soalnya ini kayak gini. Oh, ini ada pertanyaan. Untuk muatan pertama bukan yang di sebelah kanan ya Pak, harusnya di. Nah, di sini kan tidak disebutkan ya. Oh malah disebutkan ya. Oh, sayanya nggak nyebut. Oh, berarti di sini. Oh, berarti nanti tinggal diganti aja ya. Yang ini, mohon maaf. Di sini saya tadi nggak membaca dengan jelas. Nah, ini hati-hati ya kalau misalnya Anda sedang ujian, baca pertanyaannya yang baik. Jadi 2 buah muatan, yang positif 2 sama yang plus 3. Muatan pertama di yang kanan. Oh ya udah, Anda tinggal balik aja coba ya. Caranya kan mirip dengan yang barusan. Posisinya juga kan udah ketahuan antara X-4 sama X kan. Nah, berarti Anda tinggal switch aja yang Q2 dengan Q3-nya, sehingga nanti ininya. Kalau R-nya mah sama. Yang ininya, bentar. Ya, untuk kasus yang tadi, ini tadi kita ada kesalahan, harusnya yang Q2-nya itu di sebelah kanan, Q3-nya ini di sebelah kiri. Jadi ya sudah, nanti di switch aja dengan ininya, dengan apa ini namanya, dengan RX2 dan RX3-nya ini kan sama. Ya kan? Dia tidak ada perubahan. Yang berubah itu hanya Q2, Q3-nya aja. Terima kasih berarti ini. Terima kasih sudah dikoreksi bahwa ininya ya, apa namanya, ini ada sintaks di sini ya, yang tadi kita lewat bahwa muatan pertama berada di posisi X. Tadinya saya kira ini random aja, jadinya saya coba aja di sini. Tapi ini caranya
penyelesaiannya menggunakan seperti ini, tapi nanti tolong di switch yang Q2 sama Q3 supaya nanti didapatkan jawaban yang lebih benar ya. Makanya nanti ketika dimasukkan untuk yang medan listrik dan juga gaya listriknya ya, gaya elektrostatiknya, ininya sudah tepat ya, ininya sudah tepat. Oke, saya kira itu. Makasih atas koreksinya, nanti silahkan dikoreksi sendiri, di switch saja ya, di switch saja. Jadi ini kemungkinan dia kalau dia itu seperti demikian, maka ini Q3 ya. 3 kali 2, 6. 6 dikurangi 2 kali 2, 4. Jadi positif 2. Oh, oke. Berarti lebih dominan ke iya. Oke. Jadi lebih dominan yang jadi arah dari vektornya ini kebalikan. Nanti dia yang lebih dominan itu justru ke kanan atas. Kemudian nanti gaya listriknya menuju ke kiri bawah kayak gitu. Oke. Saya kira demikian. Kalau di EduNext kan ada rencana kuis ya, tapi karena kita udah pukul segini, kita butuh istirahat dan tidur siang, ya sudahlah. EduNext kuisnya nanti saya bikin buat hari Sabtu aja deh. Nanti Anda mau mengaksesnya mau kapan saja silahkan aja, tapi Andanya memang fokus di situ selama 25 menit gitu ya. Coba ya, ini saya mau masuk EduNext, kok lama ya. Ini kan harusnya ada kuis nih hari ini, tapi karena kita keasikan mengerjakan ini, ya sudah, kita tunda aja nanti pengerjaannya di hari Sabtu, tapi Anda bebas lah mau ngerjain Sabtu pagi, mau ngerjain Sabtu siang, mau ngerjain Sabtu malam. Ya. Yang penting dikerjain di hari Sabtu aja, untuk yang pekan kedua ini. Nanti saya upload saja ini kuisnya di Sabtu pagi, soalnya kayak gimana ya, paling soalnya kalau nggak hukum Gauss ya penerapan hukum Coulomb lah ya. Jadi pengerjaannya memang didesain untuk mengerjakan satu soal ujian esai ya, nanti jenis pertanyaannya juga akan dibuat esai. Oke, ada pertanyaan dulu? Ini restore pages-nya kita stop share dulu. Nggak ada pertanyaan, ini kan berarti kan udah capek nih. Ya udah, kita stop saja recordingnya.